Halo Rek, selamat datang di Rekomentar. Buat kalian nih, yang lagi nyari tablet murah, tapi pengalaman pakainya mendekati ke laptop, nah kali ini kita lagi pegang salah satu alternatifnya. Ini dia, Advan Tab Sketsa 2. Udah seri yang kedua nih, kira-kira apa aja peningkatan yang dikasih, dan kira-kira secara overall, cocok nggak sih buat kebutuhan kalian? Untuk itu langsung aja, gue David dari Rekomentar, dan ini review lengkap untuk Advan Tab Sketsa 2. Dari segi desain, Tab Sketsa 2 ini lebih mengotak dibandingkan Tab Sketsa pertama yang ujungnya ngebulet. Ukurannya memang tergolong gede dan tebal buat tablet 10 inci, jadi bezel di layarnya masih lebar. Tapi ini wajar banget, secara kompetitor di kelas harga 2, 3, bahkan 4 jutaan juga kayak begini. Material bodinya juga kini dari metal, yang terkesan lebih kokoh dibandingkan polikarbonat biasa. Dengan warna abu-abu untuk unit yang kita pegang ini. Cuma resikonya ya tablet ini kerasa agak berat sih, kurang lebih 500 gram. Kalau tambah casing, jadi sekiloan lebih. Bagian belakangnya, cuma ada logo Advan aja, sama modul kamera bentuk kotak. Di atas, ada headphone jack, tombol power yang bertekstur dan warnanya agak pink, tombol volume, serta ada lubang ini, bukan tempat colokan ya buat keluarin SIM tray, tapi buat tombol reset. Di bawah ada 2 speaker, serta konektor buat keyboard. Sementara sisi kiri, ada port USB Type-C, serta yang bisa dibuka ini, isinya lubang, buat masukin SIM card single slot, serta memori eksternal hingga 128 GB kalau dirasa masih kurang. Untuk bagian depan, kalian bakal disambut layar IPS 10,1 inci dengan resolusi HD. Sayangnya, emang belum Full HD, jadi kalau buat nonton mungkin nggak segitu tajamnya, tapi seenggaknya jauh lebih gede dibandingkan layar HP biasa. Buat gambar ataupun gaming juga lebih sabi, soalnya lebih luas areanya. Bezel layarnya masih lumayan gede, dengan di atas ada kamera selfie-nya, tapi yang menurut kita jadi kekurangan itu dari layarnya yang belum ada auto brightness. Jadi masih perlu atur manual nih buat tingkat kecerahan layarnya. Walaupun gitu, layarnya ini tetap mendukung banget buat kalian yang mau pakai tablet ini buat lebih produktif. Apalagi ditambah dengan aksesorisnya. Pertama dari stylusnya, yang didesain buat perangkat Advan. Aksesoris wajib lah ya, ini buat yang pengen gambar-gambar di tablet. Bobot stylusnya tergolong nyaman, dan distribusi beratnya juga oke. Tip ujungnya model pen, dengan ada pressure levelnya. Jadi kalau ditekan, bisa lebih tebal. Latency-nya sih masih kerasa, ya mungkin sekitar 300 ms kali ya. Dan palm rejection-nya juga belum yang paling optimal. Untuk profesional, mungkin kurang cocok nih. Tapi buat target pasarnya, yang misalnya buat komikus pemula, atau yang sekedar cari perangkat dengan layar lebih luas buat kerja, ataupun buat skate dikit-dikit, ini udah cukup banget lah. Masih ditambah lagi dengan casing merangkap keyboardnya yang secara mengejutkan cukup enak. Untuk koneksinya dengan keyboard bisa pakai Pogo Pin ini, jadi kalau kalian pasang casingnya langsung terhubung. Tertera nih cara pasang dan lepasnya, takutnya cepat rusak pinnya kalau kalian salah pasang. Soal aksesoris pendukungnya ini, menurut kita good deal sih ini, apalagi mengingat harganya yang sekitar 2,7 juta, udah dapat tablet, stylus, sama keyboardnya. Buat perbandingan aja, harga segitu cuma dapat Apple Pencil Nyato yang second gen. Tablet ini diperkuat chipset Unisoc Tiger T310, yang serinya tergolong entry level. Walaupun quad-core alias 4-core, tapi chipset ini tetap peningkatan dari Tab Sketsa pertama yang pakai 8-core, karena kali ini ada core kencengnya. Dari hasil benchmark aja, kelihatan nih peningkatannya. Misalnya di Antutu 9 yang angkanya 1,5 kali lipat lebih tinggi. RAM-nya tetap 4GB, sementara ROM-nya ditingkatkan jadi 64GB, yang lebih proper lah untuk zaman sekarang. Buat pemakaian sehari-hari, kayak browsing, sosmed, nonton video, ngetik-ngetik, gambar-gambar, hingga game ringan sih jelas lancar aja, nggak ada masalah. Paling RAM-nya aja sih, yang nggak terlalu lapang, jadi sering ada aplikasi yang ketutup kalau lagi multitasking. Sementara buat dipakai gaming yang lebih berat, baru deh kerasa kebatasannya. Kita tes untuk Mobile Legends, masih lancar. Lagi war ramean pun nggak ada kendala. Tapi grafiknya emang cuma mentok di high aja, belum bisa ultra. Kemudian buat game shooter, kayak Free Fire, juga masih aman di setting ultra sama high FPS. Mantep lah ini. Buat yang lebih berat, kayak PUBG, settingnya cuma mentok di smooth medium atau balance medium aja. Dengan yang paling sering, kita tesnya di smooth medium. Di setting ini, sebagian besar sih lancar. Paling cuma kerasa ada frame drop pas lagi banyak objek yang gerak, misalnya pas lempar smoke. Selebihnya tergolong lancar. Cuma yang emang gambarnya nggak sebagus itu. Sering tengah-tengah baru ke load frame-nya. Tapi enak sih layarnya gede, jadi bisa lihat musuh dari jauh. Kalau buat Genshin Impact, bisa nggak?
Jawabannya ya bisa sih kebuka, tapi dengan frame rate yang segini, bahkan di setting lower sekalipun, ya menurut kita nggak bakal enjoy lah mainnya. Lanjut soal ketahanannya, Advan Type Sketsa 2 ini pakai baterai 6000 mAh. Dari hasil tes baterai kita, tablet ini sanggup dipakai 6 jam nonstop untuk berbagai aplikasi. Bukan yang paling panjang emang durasinya, tapi buat dipakai seharian untuk pemakaian normal sih seharusnya bisa cukup. Buat ngisinya lagi, dengan charger bawaan 10 watt, dalam setengah jam cuma keisi 16%, sejam 33%, dan kalau mau penuh banget, butuh sekitar 4 jam. Ya wajar sih, secara kapasitas baterainya gede, tapi chargernya lambat. Soal OS-nya, Type Sketsa 2 ini udah update sampai Android 11. Belum ada info sih apa nantinya bisa update ke Android 12 dan seterusnya, mesti lihat lagi nanti. Terakhir soal kameranya. Di tablet ini, kamera sih bukan jualan utama ya, sekedar ada aja buat kalau butuh. Di belakang ada satu kamera 8 megapiksel yang ditemenin sama flash. Sementara buat selfie, ada kamera 5 megapiksel. Hasil fotonya ya segitu aja sih, nggak spesial. Yang penting bisa buat ngambil gambar, baik buat kamera depan maupun belakangnya. Buat kondisi agak gelap, ada night mode, tapi nggak terlalu banyak bantu juga sih. Mungkin yang lebih penting kualitas videonya, terutama kamera depan yang mungkin dipakai buat video call. Baik kamera depan maupun belakangnya, sama-sama bisa merekam di 1080p. Kira-kira kayak ginilah hasilnya. Ini hasil perekaman selfie untuk Advan Type Sketsa 2. Kira-kira kayak ginilah hasilnya. Ini kalau kita sambil bawa jalan, kira-kira kayak gini. Ini 1080p ya. Dan noise levelnya di belakang lagi ada mix sih, lagi ada kayak dangdutan. Jadi kira-kira kayak gini lah noise levelnya. Dan ini hasil perekaman kamera belakang dari Advan Type Sketsa 2. Kira-kira kayak gini lah hasilnya. Ini lagi sore-sore. Kira-kira langitnya kayak begini. Dan ini lagi di bawah jalan, kurang lebih kayak gini lah hasilnya. Ini di 1080p ya. Oke. Nah, itu dia tadi Advan Type Sketsa 2. Secara umum, peningkatan indikasi di generasi kedua ini tergolong signifikan dibandingkan dengan pendahulunya. Terutama dari aksesoris pendukungnya, kayak stylus sama keyboardnya, yang bikin pengalaman pakainya jadi jauh lebih mantap lagi. Dari segi harganya, emang bisa dilihat lah ya, kalau misalnya tablet ini emang targetnya bukan buat profesional. Tapi buat kalian yang lagi nyari tablet murah, yang bisa semi laptop gitu, kayak tengah-tengah antara smartphone sama laptop, tablet lokal ini bisa jadi satu pilihan yang menarik. Setelah dengar reviewnya, kira-kira menurut kalian gimana sih? Cocok nggak sih buat kebutuhan kalian? Boleh komen-komen di bawah. Oke, sementara segini dulu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dan adios.